Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saley. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you go to cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again untuk update Bitcoin. This time kita bakal discuss a little bit about kondisi terkini di mana Bitcoin sebelumnya sempat menguat ya. Jadi after kemarin kita sempat discuss soal BTC prepare for massive explode ya. Finally today it happens ya, at least dia naik dari kisaran berapa ya terakhir kita update itu kayaknya sih ya sekitaran masih di harga 30.000, sekarang di 30.000 lagi sih, cuman tadi sempat naik sampai $30.600. Dan kenapa reject kita akan bahas lebih lengkap di dalam video ini. Nah, before kita masuk lebih lengkap, kita pengen sampaikan dulu ke teman-teman bahwa hari ini, lebih tepatnya di hari Selasa, itu ada dua data penting. Yang pertama itu adalah PMI. Jadi ini adalah Purchasing Managing Index ya, atau Purchasing Manager Index. Ini berpengaruh terhadap harga dolar sendiri atau fluktuasi dolar sendiri. Selain itu yang juga nggak kalah penting, atau bahkan bisa dibilang ini adalah main eventnya, yaitu adalah The Fed Chair Powell Speaks. Itu sekitar jam 23.20 malam. Dan saya udah ngelakuin beberapa kali voting di Instagram, di Telegram. Sebenarnya ini tipis-tipis ya, sekitar 60-70% itu lebih prefer kita live streaming besok before the Fed speak. Jadi of course kita bakal coba melakukan pre-analysis before the Fed Chair Powell speak. Saya belum tahu to be honest jam berapa, mungkin jam 9 atau setengah 10 ya. Besok kita coba lihat, akan saya berikan update. Dan yang pasti kalau misalkan videonya udah siap, videonya udah ready, saya bakal share di Telegram, di Instagram, dan juga di YouTube-nya langsung lah ya, yang udah pasti. Nah, besok saya bakal sharing tentang bagaimana pandangan saya terkait dengan kondisi The Fed ya. Dan yang paling penting, nggak kalah penting juga, saya pengen inform ke teman-teman bahwa hari ini, lebih tepatnya hari Kamis, itu ada FOMC meeting minutes. Ini kayaknya pembacaan laporan dari hasil meeting sebelumnya, plus ada GDP ya. Kalau kita lihat ini rilis gross domestic product bakal jadi satu indikator paling penting untuk kondisi perekonomian Amerika Serikat saat ini. Dan yang sudah pasti, ini bakal ya sedikit banyak bakal bikin The Fed bisa galau lah ya dengan kondisi rilis data. Sementara rilis datanya itu dari sebelumnya minus 1,4%, diperkirakan ada peningkatan 0,1%, sehingga dia jadi minus 1,3%. So, cuma waktu yang bisa menjawab. Kita lihat besok ya, hopefully ya all is well lah ya for cryptocurrency market. Nah, starting from today kita bakal bahas dari time frame weekly terlebih dahulu. Jadi untuk weekly ada beberapa hal yang perlu saya highlight ke teman-teman. Pertama adalah kita masih maintain di atas area support. Dan kalau kalian perhatikan, ini area support equal resistance itu berada di kisaran range lebih kurang $30.000 ya. Terakhir pembahasan kita adalah Bitcoin mampu atau berpotensi ngejar sampai ke kisaran $22.000 atau $23.000. Cuman yang saya pribadi yakini prosesnya seharusnya nggak seperti ini ya. More like rebound a little bit and then baru dia penurunan. Nah, taunya dari mana? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari close candle hari ini, menurut saya pribadi cukup menarik. Saya mungkin akan hilangkan dulu atau saya kecilkan aja opacity daripada si box kuning ini. Kalau kalian perhatikan close candle hari ini itu membentuk satu buah candlestick pattern yang dikenal dengan istilah bullish hammer pattern ya. Jadi kalau kalian lihat, kalian search di Google, bullish hammer pattern itu adalah potensi reversal candlestick pattern, terutama untuk posisi yang dari dalam keadaan penurunan. Jadi kalau kita lihat lagi downtrend terus terbentuk yang namanya bullish hammer pattern seperti pada gambar di sini atau di sini, ini sebenarnya memberikan opportunity akan ada potensi rebound. Nah, cuman kan ini masalahnya adalah baru di candle weekly-nya. Dan kita baru start hari Senin atau perdagangan pertama di hari atau di pekan ini. Dan kalau kalian perhatikan, ini for the first time ya, sebetulnya kalau dari beberapa analisis, beberapa YouTube ya, yang saya cek terutama YouTube luar, ya, salah satu favorit saya adalah Tyler S. Saya spill anyway. Jadi teman-teman kalau mau nonton bisa nonton video dia. Menurut saya dia orangnya atraktif dan cukup menarik dalam sharing seputar cryptocurrency. Jadi dia sempat sharing bahwa ini adalah 8 pekan ya candle penurunan
maybe teman-teman ini adalah the first time in history of Bitcoin. Ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya memang sih kelihatannya belum pernah ada penurunan 8 pekan berturut-turut. Cuman, guys, saya kasih tahu dulu, bukan sesuatu yang mustahil ya hal ini terjadi. Karena yang namanya naik 8 pekan berturut-turut itu ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ke kalian kayak, guys ini udah 8 minggu berturut-turut turun, nggak mungkin nih turun lagi. Guys, kalau saya pribadi sih cukup percaya yang namanya naik 8 minggu atau bahkan lebih dari 8 minggu berturut-turut aja itu ada. Jadi bukan berarti situasi kondisi saat ini tidak memungkinkan terjadinya situasi tersebut. Jadi kalau saya pribadi ya tetap ya kita punya keyakinan market Bitcoin itu memang belum ready untuk nge-pump kembali. Reasonnya salah satu yang paling sederhana adalah dilihat dari coin market cap. Sebagai contoh, untuk Bitcoin naik ke $45.000 berarti dia butuh setidaknya 50% dari kondisi market cap saat ini, which means harus ada suntikan dana lebih kurang 280 miliar dolar Amerika Serikat yang masuk ke market cap Bitcoin. Baru dia bisa nge-pump sampai kisaran range $45.000. Pertanyaannya, dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, apakah itu possible untuk terjadi? Nah, ini kalian pikirkan dalam hati masing-masing ya, atau dalam analisa masing-masing ya. Kalau misalnya menurut kalian masuk akal dan masih possible terjadi, then there you go. Maybe Bitcoin bisa ke 45.000. Oke? Nah, cuman kalau kita lihat based on technical analysisnya sendiri, memang di sini ada reaksi dari market. Kita bisa lihat tail candle sepekan sebelumnya itu sangat dalam dan sangat panjang. Lalu next candle-nya itu terbentuk yang namanya bullish hammer pattern after 7 pekan penurunan berturut-turut ya. Jadi ini apakah bisa menjadi suatu indikasi? Menurut saya pribadi possible saja. Sebetulnya diawali dari terbentuknya evening star ya. Setelah Three River Evening Star dia turun selama hampir 8 pekan atau lebih tepatnya sudah 8 pekan dan sekarang membentuk bullish hammer pattern. Dan kalau kita aware sebenarnya posisi bullish hammer pattern-nya itu juga terjadi di kisaran area falling wedge pattern yang terbentuk pada time frame daily. Nah, jadi gini, kalau misalnya saya katakan hal demikian, bukan berarti semerta-merta saya bilang begini, market Bitcoin itu bisa langsung nge-pump to the moon sampai ke $50.000 atau bahkan lebih dari $50.000. Sepertinya sudah kita barusan bahas, dilihat dari coin market cap-nya. Is it possible ngelihat Bitcoin bisa disuntik $250 miliar dalam kurun waktu yang relatif singkat? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena kebijakan The Federal Reserve sendiri belakangan adalah mengurangi neraca saldo, kemudian mengurangi belanja surat hutangnya, dan terakhir bahkan dia meningkatkan suku bunga. Berarti ada upaya untuk menarik balik dolar, dan jikalau itu yang dieksekusi oleh mereka, otomatis impact-nya terhadap market crypto sendiri adalah kekurangan likuiditas. Dan kalau kurang likuiditas, artinya mempengaruhi dari segi market cap juga. Belum tentu orang tertarik untuk invest di kondisi saat ini. Cuman, balik lagi, based on price action sendiri menunjukkan indikasi bahwa market belum siap untuk dump sekali lagi. Atau mungkin fake out dulu before akhirnya dia rebound, atau fake out dulu sekali sebelum akhirnya dia dump sekali lagi ya. Sebenarnya sederhananya kenapa hal tersebut berpotensi terjadi? Simple reason karena pertama kita belum testing ke exponential moving average 21, kisaran area $32.000, dan juga kalau dari segi dia punya momentum indikator menunjukkan kita sudah memasuki teritori positif. Tentu saja ini sifatnya bisa lagging, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan situasi-situasi seperti ini. Ini bisa menjadi sebuah opportunity justru untuk kita kembali short dari angka atau area yang lebih preferable atau lebih ya positif gitu. Jika teman-teman tanya ke saya saat ini, apa yang saya lakukan terhadap Bitcoin? To be honest, saya masih hold short position pada Bitcoin dengan maintain stop loss saya di atas kisaran $32.700. Reasonnya simple, karena area ini adalah merupakan area tempat di mana para whales melakukan dump begitu besar, sehingga market itu dari segi pricingnya lari ya. Kalau kalian bisa lihat, itu ketika demand tidak terlalu banyak di sini, mereka istilahnya jual besar-besaran, sehingga harga terpaksa menarik turun dan akhirnya memberikan diskon lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya saya, logikanya ya, kalau saya sebagai seorang whales, saya akan consider untuk mencoba setidaknya ngangkat harga dulu supaya kemudian saya bisa dapat harga yang lebih better untuk saya melakukan aksi jual kembali. Ya, aksi jual kembali teman-teman.
Kira-kira seperti itu. Nah, untuk situasi sekarang kalau kita lihat atau zoom in ke little time frame atau smaller time frame, even though kita udah break out dari symmetrical triangle, saya sempat sampaikan juga melalui teman-teman di grup advance maupun di grup Telegram. Kalau teman-teman ingat, itu kemarin saya sharing harusnya pagi ya, kalau saya tidak salah. Jadi saya sharing pagi itu kenapa saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa even kita ngelihat dia breakout dari triangle, tetap ada possibility kita hanya ke reject pada bearish order block atau protected high di kisaran range 30.600 sampai 30.000. Ya 31.000, dan kemudian testing ke bagian trendline bawahnya, baru kemudian dia rebound little bit and then boom, another drop terjadi. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat lagi secara keseluruhan big picture-nya ya, atau kita zoom out a little bit, basically Bitcoin itu cuman lagi sideways aja antara range yang ada di sini dan range yang di bagian bawahnya. Jadi kalau saya bisa bilang, kalian bisa perhatikan ya, ini sideways aja ya, sideways aja. Jadi even dia kelihatan membentuk semacam trendline, membentuk semacam triangle sekalipun, even dia break, saya bisa katakan Bitcoin belum ready untuk breakout atau menguat langsung signifikan jikalau dia gagal untuk berusaha break dari kisaran area bearish order block di kisaran range ini. Untuk di bagian atas sendiri itu ada di kisaran range $31.000. Jadi untuk saat ini, teman-teman mungkin boleh kasih penilaian, kira-kira Bitcoin tuh sudah siap untuk rebound? Well, at least, tetap saya katakan ya, rebound even dia naik sampai 32.000 sekalipun, itu bukan berarti mengubah perspektif kita langsung berubah menjadi bullish market. Kita nggak ngomongin to the moon, kita cuma ngomongin adanya tarik nafas before dia menekan kembali. Sama aja logikanya seperti kita lagi berenang. Nggak mungkin dong teman-teman berenang ngediving terus, nggak ada nafas sampai ke ujung. Ya, kebanyakan sih orang-orang challenge ya kayak gitu, kayak ayo kita lomba dari sini sampai ke depan sekali nafas ya. Tapi kalau teman-teman kayak gitu 10 kali, lama-lama kan ngap gitu loh. Jadi logikanya saat ini kalau kita lihat kenapa marketnya sideways, cenderung dia cuma bolak-balik doang, karena whales belum tarik nafas guys. Dia butuh tarik nafas agak ke atas, baru boom dikempesin. Kira-kira seperti itu mungkin logika yang tepat untuk saya sharing ke teman-teman ya. Karena saya sering banget dapat laporan kalau saya itu dikatakan sebagai moon boy, apalagi orang-orang yang percaya bahwa saya serok-serok itu dalam artian karena saya yakin market bakal to the moon. Well, to be honest, faktanya adalah even though saya serok atau even though saya reakumulasi, baru 25% portofolio aja yang masuk saat ini ke Bitcoin. I mean, memang saya pribadi ngelihat secara possibility, kalau teman-teman nggak percaya, kalian boleh nonton ulang video yang terakhir ngebahas tentang ini ya, bagaimana BTC bisa ke 12.000, padahal faktanya ya maybe 23.000 aja kita udah lihat potensi tahanan bawahnya. Jadi itulah pertimbangan saya, dan hopefully this video can be make sense for you guys, dan kalian bisa mendapatkan semacam tambahan informasi, mudah-mudahan bisa menarik, mudah-mudahan bisa make sense buat teman-teman semua. I hope you guys have a decent profit ya dalam menguat ataupun menurunnya belakangan ini atau beberapa penguatan ini. Secara singkat, at least kita bisa manfaatkan karena kita adalah trader. Yang penting kita selalu jaga risk management dan selalu maintain dengan menggunakan stop loss, terutama manage risiko kita per trade itu mungkin maksimal 1-2% aja. Apalagi di tengah kondisi market yang seperti ini dengan kondisi banyaknya news dan fluktuasi yang tidak menentu, alangkah lebih baiknya kita mungkin lebih consider untuk maintain capital dulu lah. Kita nggak usah ngomongin profit dulu, kita minimal menjaga capital atau modal kita dulu. Itu udah lebih dari cukup lah di kondisi saat ini. Alright, nah selengkapnya seperti apa besok kita bakal bahas before Jerome Powell speak. Jadi kita bakal adain pre-analysis, dan buat teman-teman yang mungkin ya bisa bergabung besok, sekalian kita bahas beberapa koin ya yang punya technical analysis menarik. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, and God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye.